Welcome to VOA Global Report. Saya Randy Wijaksana dari New York City. Pemirsa, Presiden Amerika Donald Trump umumkan rencananya untuk menerapkan tarif balasan bagi negara-negara yang dianggap tidak bersahabat dengan Amerika. Bagaimana dampaknya ke Indonesia? Kita simak laporan Virginia Gunawan. Presiden AS Donald Trump umumkan rencana penetapan reciprocal tariff atau tarif timbal balik ke negara-negara yang mengenakan bea masuk bagi produk AS. For purposes of fairness, that I will charge a reciprocal tariff, meaning whatever countries charge the United States of America, we will charge them, no more, no less. In other words, they charge us a tax or tariff, and we charge them the exact same tax or tariff. Very simple. Gedung Putih mulai melakukan negosiasi dengan sejumlah negara guna meletakkan dasar penerapan tarif, meski rinciannya masih dalam proses finalisasi, menurut Direktur Dewan Ekonomi Nasional AS. There's going to be a lot more action on it today. We even started to have negotiations with other countries early this morning. I was doing that. Saat ini AS menerapkan rata-rata 2% tarif pada impor barang industri non-pertanian menurut perwakilan dagang AS. Ekonom melihat tarif timbal balik ini akan berdampak pada penetapan suku bunga acuan AS. The foreign tariffs are not inflationary for the U.S., but they do hurt U.S. exporters. It's going to be very tricky for the Fed to set interest rates in that world because these are shocks we don't normally see. So it'll be tricky for them to figure out what is going to be the effect of the retaliation, the tariffs, and then their retaliation on the U.S. economy. Very uncertain. A difficult job for the Fed. Memo Presiden ini bersifat tak mengikat dan butuh riset serta negosiasi lanjutan sebelum diimplementasikan. Belum ada jadwal pasti kapan tarif akan resmi diberlakukan. Sebelumnya, Trump umumkan keputusan untuk menetapkan tarif 25% untuk semua impor produk baja dan aluminium yang akan dimulai pada bulan Maret. Tarif ini akan berdampak pada pemasok baja utama Amerika Serikat seperti Kanada, juga Brasil, Meksiko, Korea Selatan, dan juga Jerman. Kanada juga mengekspor aluminium ke pasar Amerika. Analis menilai rencana tarif timbal balik ini akan bisa jadi pisau bermata dua bagi Amerika Serikat. Pada akhirnya negara-negara berkembang ini bisa jadi ke another scenario, bukannya tarifnya turun, malah higher tariff terhadap Amerika Serikat dan secara diskriminatif ya, tapi kemudian mengundang China untuk masuk gitu kan, karena mereka melihat bahwa ya China merupakan sejawatnya yang juga sama-sama diberikan ancaman dagang ya oleh Trump. Di sisi lain, gaya kepemimpinan Trump yang dinilai lebih transaksional akan bisa jadi peluang bagi Indonesia. Karena kan gayanya Trump adalah gaya bilateral, bukan multilateral ya. Pastinya Indonesia pasti juga akan mendapatkan peluang untuk kemudian didekati juga ya, baik itu dari sisi POV yang negatif maupun positif. Defisit perdagangan AS dengan Indonesia mencapai 17,9 miliar dolar pada tahun 2024, meningkat 5,4% dibanding tahun 2023, menurut perwakilan dagang AS. KBRI Washington menyatakan pemerintah Indonesia dan AS terus melakukan pembahasan untuk meningkatkan perdagangan dua arah antara kedua negara. Dari Washington DC, Virginia Gunawan dan tim VOA. Presiden Amerika Donald Trump, pemirsa, menandatangani instruksi presiden pada Senin 10 Februari lalu yang melarang pemerintah federal menggunakan sedotan kertas. Kebijakan ini membatalkan ambisi pemerintahan sebelumnya untuk beralih ke kemasan yang bebas plastik. Presiden Donald Trump tanda tangani instruksi presiden yang mendukung pemakaian sedotan plastik 10 Februari lalu. Ini berkebalikan dari upaya pemerintahan sebelumnya untuk mulai kurangi sampah plastik. We're going back to plastic straws. These things don't work. I've had them many times, and on occasion they break. They explode. If something's hot, they don't last very long, like a matter of minutes, sometimes a matter of seconds. It's a ridiculous situation. So we're going back to plastic straws. I think it's okay. Impres ini dapatkan beragam reaksi. Sebagian pelanggan setuju atas alasan kepraktisan penggunaan sedotan plastik. Drink my margarita with a paper straw, but before I finish my drink, it was already
destroy, horrible in your mouth. I think it's not gonna save the world, the straw. That's my opinion. I mean, if you wanna enjoy your drink, you wanna drink that with the straw. The paper straw is just melting in your mouth like a toxic vapor in your body. Peralihan sedotan plastik ke sedotan kertas adalah bagian dari kampanye lingkungan yang mengkhawatirkan dampak buruk dari sampah plastik. Sampah plastik butuh 200 tahun untuk terurai, menurut LSM Lingkungan World Wildlife Fund. Plastic production is on track to double by 2040. That means more toxic chemicals in the environment, in our bodies. It means more climate change. It means more plastic waste in the ocean. Impres Trump kali ini ditentang oleh kelompok pro-lingkungan. This is a very small part of a broader anti-environmental agenda out of the Trump administration. They are very committed to increasing the drilling for fossil fuels. They are appointing people at the Federal Environmental Protection Agency who used to work for the chemical industry, the fossil fuel industry. Pemerintahan Trump juga telah bawa Amerika keluar dari perjanjian iklim Paris, langkah yang juga sempat diambilnya pada jabatan periode pertamanya. Dari New York, Randy Wicaksana dan tim VOA. Usai jeda kita akan disapa oleh rekan Aryatna Budianto di Washington DC yang katanya punya berita seputar lingkungan. Ane, silakan. Ya, Randy dan pemirsa, sehabis ini saya akan ajak Anda ke dua pesisir Amerika Serikat, yaitu di negara bagian Florida di tepi timur dan negara bagian California di tepi barat, untuk melihat sejumlah upaya konservasi lingkungan. Nah, ini salah satu topik yang hangat diperdebatkan di masa pemerintahan Presiden Donald Trump kedua, hanya di VOA Global Report. Menyajikan berita seputar Nusantara, dari politik, kriminal, hingga budaya. TNI Angkatan Laut terus berupaya membongkar pagar laut yang berada terhadap seorang anak berusia 14 tahun. Mengadakan pertemuan dengan utusan khusus Presiden bidang. Saksikan Beranda Nusantara Senin sampai Sabtu pukul 11 WITA hanya di Jawa Pos TV Bali. Jelajahi kekayaan sejarah dan keindahan alam Jawa Tengah. Temukan cerita di balik tempat-tempat ikonik dan nikmati pengalaman yang tak terlupakan. Tiga sendiri diambil dari nama Ratu Belanda waktu itu yang kemudian diabadikan sebagai nama bangunan. Dan keluaran terbaru juga ada, karena memang sampai saat ini. Saksikan Jejak Kota setiap minggu pukul 11:30 WITA hanya di Jawa Pos TV Bali. Ikuti perjalanan menyusuri masa lalu, mengungkap sejarah di balik peninggalan-peninggalan kerajaan Majapahit. Situs ini itu pernah diekskavasi oleh Balai Pelestari Kebudayaan. Kedua benda artefaktual ini menandakan tidak tak ubahnya memang di sekitar dibangun tahun-tahun sekitar tahun 900. Saksikan Jelajah Jejak Majapahit Senin sampai Jumat pukul 4:30 sore waktu Indonesia Tengah hanya di Jawa Pos TV Bali. Ayo komunikasikan bisnis, event, atau pengumuman Anda di Koran Jawa Pos Radar Bali. Kontak WA 0877 5087 5999 atau email grafisiklan.radarbali@gmail.com. Jawa Pos Radar Bali, lugas dan tuntas. Nikmati kumpulan lagu-lagu terbaik dari para musisi ternama Bali dengan alunan melodi yang khas, lirik yang menyentuh hati, dan visual yang memukau. Pamyanti yang dadi kembali baliku. Saksikan update Gita-Gita Senin sampai Jumat pukul 11:30 WITA hanya di Jawa Pos TV Bali. Ikuti berita terkini dari Amerika Serikat dan dapatkan informasi terbaru tentang kejadian yang sedang hangat dibicarakan. Akhirnya tak menyertakan larangan turun. Sebagian imigran tak bersurat berhasil mendapatkan legalitas. Tapi bagaimana dengan sapi laut? Ada setidaknya 3 isu utama yang mereka suarakan. Pertama, saksikan update terkini Senin sampai Jumat pukul 4 sore waktu Indonesia Tengah hanya di Jawa Pos TV Bali.
Mengupas tuntas kondisi Amerika Serikat selama sepekan terakhir, kami hadirkan laporan-laporan eksklusif yang akurat dan mendalam. Menggugat aturan itu ke Mahkamah Agung, ByteDance akan kehilangan akses ke pasar terbesarnya. Rumah ayahnya pun belum ketahuan nasibnya. Di antrian ini kehilangan tempat tinggal. Saksikan VOA Global Report setiap minggu pukul 4 sore waktu Indonesia Tengah hanya di Jawa Post TV Bali. Pemirsa, welcome back di VOA Global Report. Pada segmen ini ditemani saya Aryatna Budianto di Washington DC. Di bulan pertamanya pemerintahan Presiden Donald Trump membalik sejumlah kebijakan terkait lingkungan. Dan lewat perintah eksekutifnya, Presiden Trump menyebut negara ini dalam kondisi darurat energi. Sehingga perlu adanya ekspansi termasuk dalam pengeboran minyak dan gas. Belum lama ini sebuah perairan di California ditetapkan sebagai suaka laut terbaru dan salah satu yang terbesar di AS. Diharapkan penetapan ini bisa mencegah kawasan kaya keragaman hayati tersebut dari ancaman pengeboran. Pat Nugent telah menyelam di perairan lepas pantai California ini selama hampir 40 tahun. We've got some of the unique sea life. We've got nudibranchs. We've got large diversity of fish. We've got sea lions in the area. We've got sea otters. We've got harbor seals. We have octopus. Hampir 12.000 km persegi samudra dan garis pantai California adalah bagian dari Suaka Marga Satwa Laut Nasional Warisan Chumash yang baru disahkan. Yang pertama dikelola bersama dengan masyarakat adat. Violet Sage Walker adalah Ketua Dewan Suku Chumash Utara. Dia mengatakan itu adalah tempat yang memiliki makna sejarah dan budaya yang mendalam. So we believe that all people come from these islands here off of the coast of California, and that our people originated from those islands, and that when our people leave this world, they leave through the setting sun and the Western Gate, which is Point Conception. That story has some roots in history, and it has roots in science, and the science says that this is where the mixing of northern and southern waters and western waters, all these animals come here, and it's a sacred place. Penetapan suaka ini melindungi daerah tersebut dari produksi minyak dan gas serta konstruksi baru. Ini bertetangga dengan pembangkit listrik Diablo Canyon, satu-satunya pembangkit listrik tenaga nuklir yang beroperasi di California. Tapi pejabat organisasi perikanan Teluk Moro setempat menentang suaka baru itu. Mereka mengatakan perairan California sudah diatur secara berlebihan dan khawatir tentang bagaimana masyarakat Chumash akan mengelola akses. We keep hearing that the sanctuary and the tribes are going to co-manage this sanctuary. We don't know exactly what that means, but we do know that the Chumash want their special little areas off limits to all fishing, just them. They'll be able to fish in these areas. Violet membantah akan ada area pemancingan khusus Chumash. People have been living with national marine sanctuaries all around them for like 50 years now. So there's fishing, there's scuba diving, there's kayaking. Everything that everybody does has been done in a national marine sanctuary this whole time. Suaka Laut Chumash pada akhirnya dapat memasukkan perairan di sekitar platform pembangkit listrik tenaga banyu lepas pantai setelah pembangunan turbin selesai. Amerika Serikat saat ini memiliki 18 suaka marga satwa laut. Selain sejumlah perairan di lepas pantai California, ada juga wilayah perairan di negara bagian Hawaii dan Florida. Selain itu ada sejumlah danau-danau seperti Danau Wisconsin dan Danau Ontario di dekat perbatasan dengan Kanada. Dari Washington DC, saya Rio Tuasikal dan tim VOA. Nah, bagi Anda yang senang dengan wisata alam, mungkin bisa juga coba berenang bareng manatee di Florida. Antara November hingga Maret dikenal sebagai musim manatee atau sapi laut yang turun mencari hangatnya perairan Florida selama musim dingin. Ikuti liputannya bersama Valdia Baraputri dan tim VOA berikut ini. Melihat kumpulan sapi mungkin bukan pemandangan yang langka, tapi bagaimana dengan sapi laut?
Bulan November sampai Maret adalah musim sapi laut atau manatee di Florida. Mereka bisa dilihat langsung di alam bebas, di kota Crystal River, satu-satunya tempat yang secara legal membolehkan berenang dengan manatee di habitat alami mereka. Ya, sekarang kita sudah sampai di salah satu mata air di Suaka Marga Satwa Crystal River. Di sini kita sudah bisa lihat manatee dari atas perahu, saking jernihnya air di sini. Air di sini cukup hangat bagi mereka untuk bertahan hidup sekitar 22 derajat Celcius. Banyak tur tawarkan paket untuk melihat manatee. Salah satunya milik Captain Derek. Our company was founded on the principle of passive observation. So we just try to take every measure that we can to ensure if we find a manatee feeding, for example, we don't interfere with their feeding. If they're sleeping, then we don't interrupt that or their natural behavior in any way. Memegang manatee adalah hal yang paling dilarang saat tur. Ya, jadi kita tidak boleh mengejar atau memegang, tetapi kalau mereka yang mendatangi atau menyentuh kita itu tidak apa-apa. Status populasi manatee saat ini adalah terancam. Departemen Perikanan dan Satwa Liar AS sedang menimbang untuk mengganti statusnya jadi terancam punah. Yeah, the biggest threat currently is just them getting adequate nutrition, so meeting their daily calorie needs. Manatees eat up to 10% of their body weight every single day, so that's really a struggle right now, in large part due to the hurricanes we've had the last 2 years, which have killed off our eelgrass population. Menurut Badan Antariksa Amerika NASA, pemanasan global membuat badai semakin intens. Belakangan ini saja pada 2024 ada 2 badai hurikan yang turut menyapu Florida, Helen dan Milton. Tanpa makanan utamanya di Crystal River, manatee bisa kelaparan dan mati. Meningkatnya suhu air laut juga bisa bunuh manatee karena mengganggu pola migrasi mereka. The warmer the ocean's getting, the further they go. We're seeing more of them get stuck when the temperatures drop. Jumlah kematian manatee capai rekor pada 2021, tapi ilmuwan setempat masih optimis. I've been doing manatee work for over 30 years and I've seen the population come back tremendously. Manatees are versatile, and as long as there is other food sources that are nearby, they will adapt. But we as the stewards of the environment have to do what we can to try and help protect this environment that they're living in. Actually, I have a children's book that I wrote, and a portion of the sales, it all goes back to the Save the Manatee Club from each book. Tur seperti ini juga dianggap bisa menciptakan pengertian akan satwa liar yang dilindungi. Dari Florida, Valdia Baraputri, Nabila Ganinda, dan Rere Wahyudi bersama tim VOA. Pemirsa, betul nggak sih tinggal di luar negeri itu lebih baik dari di Indonesia? Nah, di segmen berikutnya, Randy di kota New York akan kembali dengan sejumlah liputan diaspora Indonesia di Amerika. Mungkin bisa menjadi pertimbangan terhadap tagar kabur aja dulu yuk, yang jadi lagi tren di tanah air. Jadi jangan kemana-mana, hanya di VOA Global Report. Menyajikan berita seputar Nusantara, dari politik, kriminal, hingga budaya. TNI Angkatan Laut terus berupaya membongkar pagar laut yang berada terhadap seorang anak berusia 14 tahun. Mengadakan pertemuan dengan utusan khusus Presiden bidang. Saksikan Beranda Nusantara Senin sampai Sabtu pukul 11 WITA hanya di Jawa Pos TV Bali. Jelajahi kekayaan sejarah dan keindahan alam Jawa Tengah. Temukan cerita di balik tempat-tempat ikonik dan nikmati pengalaman yang tak terlupakan. Tiga sendiri diambil dari nama Ratu Belanda waktu itu yang kemudian diabadikan sebagai nama bangunan. Dan keluaran terbaru juga ada. Karena memang sampai saat ini. Saksikan Jejak Kota setiap minggu pukul 11:30 WITA hanya di Jawa Pos TV Bali. Ikuti perjalanan menyusuri masa lalu, mengungkap sejarah di balik peninggalan-peninggalan kerajaan Majapahit.
situs ini itu pernah diekskavasi oleh Balai Pelestari Kebudayaan. Kedua benda artefaktual ini menandakan tidak tak ubahnya memang di sekitar dibangun tahun-tahun sekitar tahun 900. Saksikan Jelajah Jejak Majapahit Senin sampai Jumat pukul 4:30 sore waktu Indonesia Tengah hanya di Jawa Pos TV Bali. Ayo komunikasikan bisnis, event, atau pengumuman Anda di Koran Jawa Pos Radar Bali. Kontak WA 0877 5087 5999 atau email grafisiklan.radarbali@gmail.com. Jawa Pos Radar Bali, lugas dan tuntas. Nikmati kumpulan lagu-lagu terbaik dari para musisi ternama Bali dengan alunan melodi yang khas, lirik yang menyentuh hati, dan visual yang memukau. Yang tiang dadi kembali baliku. Saksikan update Gita-Gita Senin sampai Jumat pukul 11:30 WITA hanya di Jawa Pos TV Bali. Ikuti berita terkini dari Amerika Serikat dan dapatkan informasi terbaru tentang kejadian yang sedang hangat dibicarakan. Senat akhirnya tak menyertakan larangan turun. Sebagian imigran tak bersurat berhasil mendapatkan legalitas. Tapi bagaimana dengan sapi laut? Ada setidaknya 3 isu utama yang mereka suarakan. Pertama, saksikan update terkini Senin sampai Jumat pukul 4 sore waktu Indonesia Tengah hanya di Jawa Pos TV Bali. Mengupas tuntas kondisi Amerika Serikat selama sepekan terakhir, kami hadirkan laporan-laporan eksklusif yang akurat dan mendalam. Menggugat aturan itu ke Mahkamah Agung. ByteDance akan kehilangan akses ke pasar terbesarnya. Rumah ayahnya pun belum ketahuan nasibnya. Di antrian ini kehilangan tempat tinggal. Saksikan VOA Global Report setiap minggu pukul 4 sore waktu Indonesia Tengah hanya di Jawa Pos TV Bali. Welcome back to New York City, pemirsa. Miss Indonesia tahun 2006, Kristania Besau, pindah ke Amerika untuk sekolah perawat. Kemudian dia pindah haluan mendaftar jadi tentara. Kini, Kristania merintis usaha klinik perawatan lansia di Baytown, Texas. Kita simak wawancaranya dengan beliau. Perjalanan hidup Kristania Besau memang unik. Saya suka tantangan, udah coba ini dunia modeling, and then I don't really like it. I mean I love it, the experience, it's really good. Tapi saya pengen belajar tentang kehidupan lagi. Kristi, demikian ia akrab disapa, adalah mantan Miss Indonesia yang mewakili Indonesia pada ajang Miss World 2006 di Polandia. Setahun kemudian, mantan mahasiswi Universitas Samratulangi Manado, jurusan Administrasi Bisnis Internasional ini, pindah ke California dan menetap selama 2 tahun. Ia mengambil sekolah menjadi perawat sebelum kemudian pindah ke Kansas selama 5 tahun. And it was really hard for me, susah banget sekolahnya. Sekolahnya pas, tapi licensing untuk RN itu, it's really hard. I failed it. So, untuk sekolah lanjut untuk bachelor's-nya, aku harus pass dulu license-nya. Kebetulan waktu itu ada opening untuk ada program MAFNI namanya, untuk orang-orang yang green card atau yang student visa bisa masuk di Army. Melalui program MAFNI atau Military Accession Vital to the National Interest, Kristi berlatih menjadi tentara selama 3 bulan, termasuk latihan menembak. Saya dapat yang paling bagus, expert shooter. And then kan waktu itu umur saya 28 tahun waktu masuk. Jadi kebanyakan yang enlisted itu kan 18 tahun. Ia kemudian ditempatkan di Fort Hood di Corley, Texas sebagai perawat dan memperoleh pangkat E4 atau kopral. Jadi pas lagi kerja di dalam Army, saya juga bisa ambil sekolah online di universitas biasa, dibayarin sama Army. Kristi berhasil memperoleh lisensi sebagai perawat dan gelar sarjana keperawatan sebelum akhirnya memutuskan untuk berkeluarga dan berkarir sebagai perawat. Pangkat terakhirnya saat pensiun dari tentara adalah sersan.
Kini, Christy menetap di Baytown, Texas, dan sejak tahun lalu bersama suaminya, ia mulai merintis bisnis assisted living atau klinik perawatan orang tua dengan mobilitas terbatas. We wanted to help out in the community and find a way that we can make a living while helping people in the community. The hardest thing was just taking that leap. The risk factor, because hundreds of thousands of dollars all at once to try to build the proper facility that you need for this business. It's a little bit scary, so you're taking a risk. Mungkin karena Bapak dulu angkatan laut, jadi kita tiap 2 tahun, 4 tahun pindah gitu. Jadi saya suka belajar sesuatu yang baru. Dari Baytown, Texas, tim VOA. Pemirsa sudah siapkan rencana untuk hari tua belum? Ada sekitar 17% lansia usia di atas 65 tahun yang sudah pensiun di Amerika Serikat. Kebanyakan hidup terpisah dari anak dan juga keluarganya. VOA berbincang dengan diaspora Indonesia yang bagikan pengalamannya menjadi lansia di negeri Paman Sam. Ini kan bagus kalau ditendang untuk telepon. Jadi tempat telepon itu. Iya, kan lucu. Usianya sudah 81 tahun, tapi Indradi Partowardoyo masih aktif melakukan kegiatan pertukangan di basement rumah anaknya di Silver Spring, Maryland. Jadi dulu tuh saya di Indonesia sampai tetangga saya aja heran. Saya bikin kendang sendiri. Jadi saya ngelihat orang terus saya nyoba bikin. Hanya di Indonesia saya tidak mampu membeli alat. Indradi yang lahir di Muntilan dan menetap di Solo, pindah ke Amerika tahun 1971. Ia melamar pekerjaan ke Kedutaan Besar RI di Washington DC dan diterima menjadi staf atase pendidikan dan kebudayaan. Saya tuh sebetulnya pergi ke Amerika melamar pekerjaan. Jadi saya dengar kabar Kedutaan Besar di Washington DC sama konsulat New York sama konsul di Los Angeles baru mencari pegawai. Indradi bekerja di KBRI hingga 1998 setelah terkena dampak pengurangan pegawai karena krisis moneter. Ia sempat bekerja di toko olahraga, menjadi supir bis maskapai penerbangan di bandara, bahkan loper koran. Jangan gengsi, hidup di sini kalau mau pengen yang hebat, kerja di kantor yang itu nggak hidup. Setelah pensiun, Indradi menekuni hobi masa kecil, membuat berbagai barang dari kayu dengan peralatan yang dibeli secara mencicil saat masih bekerja. Ia merintis Parto Wood dan membuat berbagai karya termasuk mimbar dan penyekat di Masjid Imam milik komunitas Indonesia. Karena saya nggak bisa nganggur, jadi diam saja itu nggak bisa saya. Walau memiliki penghasilan dari hobinya dan tunjangan pensiun dari pemerintah, Indradi merasa beruntung karena dapat tinggal di rumah salah satu putrinya. Di Amerika, warga usia 65 tahun ke atas yang sudah pensiun jumlahnya mencapai 17%. Menurut Indradi, para lansia yang tak punya aktivitas dan tak ada keluarga yang merawat akan menjadi semakin tua. Kalau bikin sesuatu saya mesti terbentur dengan persoalan. Di situ kan berpikir saya, pikiran kita kan terus digunakan kan. Hanya 15 hingga 20% lansia di Amerika tinggal bersama anaknya, walaupun jumlah ini semakin bertambah. Beberapa hal seperti finansial, kebutuhan perawatan saat menua, dan masalah kesehatan menjadi alasannya. Dari Silver Spring, Maryland, tim VOA. Demikian perjumpaan kita di Global Report pekan ini. Saya Randy Wicaksana mewakili teman-teman yang bertugas pamit undur diri. Sehat selalu dan sampai jumpa.